Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan di hari yang mulia ini marilah kita memperbanyak salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sudah menjadi ketentuan yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita, bahwa kehidupan itu pastilah akan berisi dengan ujian dan berganti dengan ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal tersebut dalam surat Al-Mulk di ayat yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang lebih baik amalnya. Jamaah rahimakumullah, dan tentu kita mengetahui bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah merasakan kesedihan. Bahkan bisa jadi di antara kaum muslimin saat ini sedang merasakan kesedihan. Dan di antara sebab kesedihan, jamaah rahimakumullah, ada yang diuji karena dengan harta yang sulit, ada pula yang diuji dengan badan yang sakit, sehingga dengan hal tersebut akhirnya merasakan kesedihan. Ada pula yang diuji dengan pernikahan yang sudah berbilang tahunnya, namun belum pula dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak. Ada pula yang diuji dengan anak, namun ternyata anaknya dalam keadaan tidak berbakti kepada orang tuanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sisi yang lainnya kita mengetahui kesedihan sebagian wanita yang mereka merasakan tangisan karena belum juga mendapatkan pasangan walaupun usianya telah terus bertambah setiap tahunnya. Ada pula wanita yang menangis karena diuji karena suami yang senantiasa membuat dirinya menangis. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi, inilah kehidupan dan akan berisi dengan satu ujian berganti dengan ujian yang berikutnya.
Namun setiap orang mempunyai porsi dan kadar ujian yang tidak sama. Dan yang patut untuk kita ketahui jamaah rahimakumullah, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya orang-orang yang miskin. Namun ujian itu juga berlaku untuk orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Bukan hanya kepada orang yang tidak terpandang, bahkan para pejabat pun mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi ujian yang mereka dapatkan lebih besar dibandingkan orang yang tidak mempunyai jabatan. Yang mungkin kita melihat dalam foto-foto mereka dalam keadaan tersenyum, namun ternyata kita tidak mengetahui ada kesedihan apa yang telah mereka rasakan. Jamaah yang berkata Allah Subhanahu wa taala, lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala pun tidak hanya menguji terkait masalah harta, tidak hanya terkait dalam masalah jabatan, namun Allah juga menguji orang-orang yang soleh. Mereka hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk mereka yang mempunyai kesolihan, ujiannya lebih berat dibandingkan orang-orang yang level solehnya ada di bawahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Apakah kamu mengira akan masuk ke dalam surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa dengan kemiskinan, penderitaan, atau berbagai macam cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, "Mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah?" Maka Allah mengatakan, "Ala inna nasrallahi qarib." Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu adalah dekat. Suatu ketika sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah SAW tentang siapakah manusia yang paling berat ujiannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Al-anbiya, summa solihun, summal amsal fal amsal minan nas." Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang soleh, kemudian orang yang paling mulia dan mulia berikutnya dan berikutnya. Lalu beliau SAW mengatakan, "Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinih." Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi salabah zida fi bala'ih. Jika agama seseorang itu kuat, maka akan ditambah ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqah khufifa anhu. Dan jika agamanya lemah, maka akan diringankan ujiannya. Wa ma yazalul bala'u bil abdi hatta yamshi ala dhahril ardi laisa alaihi khati'ah. Dan tidaklah ujian itu berhenti pada seorang hamba sampai dia berjalan di permukaan bumi dalam keadaan tanpa dosa. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika ada pertanyaan disampaikan kepada kita sebagai hamba yang beriman, siapakah manusia yang paling berbahagia? Siapakah manusia yang paling bahagia? Jika pertanyaan itu disampaikan kepada kita,
maka kita semua akan menyepakati bahwa manusia yang paling bahagia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata tatkala kita mempelajari bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita katakan sebagai manusia yang paling bahagia, ternyata beliau tidak berhenti dari satu ujian berganti dengan ujian yang lainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau ketika lahir dalam keadaan ayahnya telah meninggal, dalam durasi waktu sekian tahun menyusul ibundanya meninggal, hingga akhirnya beliau diasuh oleh kakeknya, kemudian dilanjutkan oleh pamannya. Ujian tidak berhenti di situ, jamaah rahimakumullah. Di usia yang masih belia, beliau juga mengembalakan kambing karena kondisi yang memang membutuhkan hal tersebut. Rumah beliau adalah rumah yang sempit, bahkan sempat beberapa bulan dalam rumah tangga beliau tidak ada aktivitas untuk masak-memasak. Ujian yang beliau rasakan bukan hanya ujian mental, bahkan juga ujian fisik. Jika kita membicarakan ujian mental yang beliau hadapi, jamaah rahimakumullah, beliau mendapatkan penolakan dari kaumnya tatkala menyampaikan kebenaran Islam, bahkan dihina, dicaci maki, dituduh sebagai pendusta, tukang sihir, dukun, pemutus silaturahim, bahkan beliau dikatakan sebagai orang gila. Julukan-julukan jelek disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian beliau tidak berhenti di situ. Bahkan dalam salah satu tahun kehidupan beliau, Allah Subhanahu wa taala menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ujian kehilangan. Sehingga meninggallah istri beliau Khadijah radhiyallahu anha yang sangat beliau cintai, yang sangat mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga mendapatkan ujian kehilangan. Bahkan beliau merasakan dan mendapati meninggalnya seluruh anak-anak beliau meninggal dunia tatkala beliau masih hidup, kecuali satu orang saja, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Kondisi yang sangat berat yang jika itu terjadi pada diri kita, kita akan merasakan seolah kita manusia paling menderita di dunia. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam tantangan kehidupan yang itu pasti ada pada kehidupan kita, maka kita harus pandai dalam mengambil hikmah. Apa hikmah Allah dari ujian-ujian tersebut? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari musibah-musibah tersebut? Dan di antara hikmah yang bisa kita ambil, jamaah rahimakumullah, dengan adanya ujian, Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kita sebagai hambanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika ingin melihat hambanya beribadah kepada Allah dengan ibadah syukur, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya ujian berupa kenikmatan, hingga akhirnya hamba tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin melihat hambanya beribadah kepada Allah dengan ibadah sabar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepadanya kondisi sulit. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala
memberikan kondisi silih berganti, maka lengkaplah ibadah yang ada pada seorang hamba. Ibadah bersyukur kepada Allah dan ibadah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya ia benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Dan akhirnya hamba tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa sampai ia menangis, bahkan menghidupkan malam-malamnya dalam rangka beribadah qiyamul lail, dan dia lengkapi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Di mana tatkala seorang hamba mendapatkan kenikmatan, dia akan jauh dari ibadah yang namanya berdoa. Tatkala ia mendapatkan kenikmatan, akan sedikit sekali untuk yang namanya qiyamul lail atau bangun malam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan sedikit dalam rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada seorang hamba, di antaranya ketika seorang hamba terus mengupayakan dengan ikhtiar dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepadanya kelapangan rizki, kemudahan dalam melunasi hutang-hutangnya, namun Allah tidak bersegera memberikan pelunasan hutangnya, karena Allah Subhanahu wa taala ingin hambanya ini terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin terus hambanya ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hambanya ini dalam keadaan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah mudahkan hamba tersebut, maka akhirnya ia merasakan kelapangan, dan akhirnya ia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, karena semua perkara yang ia inginkan mendapatkan kelapangan dan kemudahan. Dan akhirnya ia berganti dari ujian yang sebelumnya, berganti kepada ujian yang lebih berat, yaitu ujian agama. Tatkala seseorang mendapatkan kemudahan, namun ia akhirnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita pertolongannya, senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk terus kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, dan Allah Subhanahu wa taala menghujamkan keimanan ke dada kita hingga akhirnya kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya khatib mewasiatkan untuk meningkatkan ketakwaan, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam segala urusan kita, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pintu rezeki dari arah yang tidak terduga-duga, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita hingga akhirnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari Jumat ini marilah kita terus tidak henti-hentinya bersolawat kepada Rasulullah SAW, dan semoga kelak kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Marilah di khutbah yang kedua ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dan keluarga kita. Ibadallah, i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim. Faqala subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansur ibadakal mukhlisina ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.